Krisis moneter adalah kekacauan besar di pasar keuangan yang ditandai oleh penurunan harga aset dan kegagalan perusahaan. Dalam kurun waktu 15 tahun berakhir, Indonesia telah 2 kali mengalami krisis keuangan. Pertama, saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, dan kedua yaitu krisis moneter global tahun 2008. Kedua krisis ini bermula dari krisis keuangan yang terjadi di negara. Jika krisis tahun 1997 bermula dari kejatuhan ekonomi Thailand hingga meluas ke Asia dan beberapa negara lainnya, maka krisis moneter global tahun 2008 justru bermula dari kejatuhan ekonomi Amerika Serikat. Krisis yang terjadi tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia tidak terprediksi sebelumnya. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup untuk menahan eksternal akibat kejatuhan ekonomi Thailand. Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat pada saat itu adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar. Namun, jumlahnya masih terkendali. Cadangan devisa masih cukup besar. Dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Pada krisis tahun 1997, yang pertama melakukan stimulus dengan kenaikan tingkat bunga. Yang kedua, Bank Indonesia melakukan ekspansi BLBI. Yang ketiga, rekonstruksi pada sektor perbankan. Pemerintah melakukan stimulus dengan menaikkan tingkat bunga, mempunyai sasaran pada peningkatan tabungan masyarakat. Peningkatan tabungan masyarakat akan mengurangi jumlah uang beredar sekaligus menjadi pengontrol harga jangka panjang untuk menjaga kestabilan moneter. Bank Indonesia melakukan ekspansi BLBI sehingga memulihkan akses ke sumber pembiayaan luar negeri dan mengubah sistem lelang SBI pada pelaksanaan operasi pasar terbuka. Rekonstruksi pada sektor perbankan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan sektor keuangan melalui penutupan 14 bank pada November tahun 1997 dan 33 bank pada Maret 1998. Kemudian juga dilakukan penggabungan bank serta melikuidasi 16 bank. Penyehatan perbankan dilakukan dengan program rekapitalisasi, memperbaiki kondisi internal perbankan dan lebih menekankan pada fungsi pengawasan bank guna mencegah terulangnya krisis dan agar krisis moneter tidak berlanjut pada krisis ekonomi. Maka pemerintah mengambil kebijakan yang pertama melanjutkan program penjaminan tabungan nasabah pada tahun 1998. Tabungan 200 juta dijamin pemerintah, tetapi sekarang tabungan yang dijamin pemerintah dengan nilai 2 miliar. Selain itu dibentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kedua, melakukan pembatasan terhadap kebijakan fiskal. Pembatasan ini dimaksudkan memberikan stimulus fiskal melalui pembatasan APBN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan krisis moneter global 2008. Krisis moneter global yang terjadi di tahun 2008 ini berpusat di New York, Amerika Serikat. Menurut artikel yang dirilis oleh Detik Finance pada Rabu 15 April 2009 dengan judul Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global, di hari yang sama Bank Indonesia juga merilis laporan Outlook Ekonomi Indonesia 2009 sampai 2014. Dalam laporan tersebut, Bank Indonesia menjelaskan pada 9 Agustus 2007, BNP Paribas menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage Amerika Serikat. Dari pernyataan BNP Paribas itu
merupakan bibit-bibit terjadinya krisis yang meluas dan krisis likuiditas yang sangat buruk yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subprime mortgage? Nah, subprime mortgage ini adalah istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali. Nah, sehingga digolongkan sebagai kredit yang beresiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di Amerika Serikat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, yakni sebesar 200 miliar USD di tahun 2002 sampai 500 miliar USD di tahun 2005. Meskipun subprime mortgage ini menjadi salah satu awal terciptanya krisis, tapi sebenarnya jumlahnya itu relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh perekonomian secara keseluruhan. Kerugian besar yang terjadi itu sebenarnya bersumber dari praktik pengemasan subprime mortgage-nya sendiri, yaitu dia mengemas ke dalam bentuk sekuritas lain yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial global. Untuk Indonesia sendiri, terkena dampak atau imbas dari krisis moneter global ini mulai dirasakan pada kuartal 3 2008. Nah, saat itu perekonomian Indonesia itu mulai tertekan dengan gejala-gejala. Nah, gejala-gejalanya itu ada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kedua itu ada inflasinya tinggi dan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit. Dan juga investor itu terdorong untuk menarik asetnya dari emerging market ke financial engineering. Setelah gejala-gejala tersebut, Indonesia terkena imbas dari krisis keuangan global. Nah, imbasnya itu yang pertama adalah kemerosotan tajam di indeks harga saham gabungan pasar modal. Ada pelemahan nilai rupiah yang sudah menembus angka Rp12.462 per USD pada akhir November 2008. Pasar obligasi baik pemerintah maupun korporasi juga tertekan sehingga menimbulkan kerugian besar pada perbankan dan institusi pemegang obligasi lainnya karena perhitungan yang disesuaikan nilai pasar saat itu atau mark to market. Perbankan dihadapkan pada ketatnya likuiditas dan mendorong peningkatan suku bunga deposito yang tinggi. Selanjutnya, penurunan investasi hingga minus 8,59% pada tahun 2009. Arus modal keluar besar-besaran diikuti dengan penurunan kinerja pasar keuangan Indonesia. Sedangkan dampak krisis keuangan global pada sektor real itu terlihat dari penurunan ekspor hingga mencapai minus 12%, yang pada akhirnya itu berdampak terhadap penurunan pendapatan dan konsumsi rumah tangga dan swasta, serta total output. Untuk mengatasi krisis global tahun 2008 ini, kebijakan pemerintah atau peran pemerintah ini pasti sangat penting. Nah, apa sih kebijakan pemerintah atau peran pemerintah untuk mengatasi dampak dari krisis 2008? Nah, ada 3 peran pemerintah dalam mengatasi dampak krisis 2008. Yang pertama itu menyepakati diberlakukannya kebijakan tight money dengan cara menurunkan tingkat bunga. Nah, yang kedua itu melakukan recovery terhadap perbankan. Yang ketiga itu mengubah kebijakan itu lebih menekankan pada penambahan nilai dalam produk-produk primer. Jadi, kesimpulan dari krisis moneter global di tahun 2008 itu yang pertama murni masalah ekonomi global. Yang kedua itu pelemahan permintaan, ekspor dan penurunan harga komoditas. Yang ketiga itu jalur gangguan di pasar uang internasional dan penyesuaian portofolio. Yang ketiga itu ada kebijakan moneter yang longgar. Terus yang keempat itu ada ketidakseimbangan global. Yang kelima itu krisis ekonomi global yang melibatkan dunia ikut merasakan dampaknya. Yang terakhir itu pelemahan permintaan ekspor dan penurunan harga komoditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Intan Wulandari dari Perbankan Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 dan bersumber dari laporan tahunan Bank Indonesia 2020 yang dipublikasikan pada 27 Januari 2021. Dampak
Pandemi yang extraordinary direspon oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate atau BI 7DRR dan injeksi likuiditas atau quantitative easing. Pada 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan pada Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020 dengan total penurunan suku bunga sebesar 125 BPS atau basis point dan dilakukan secara bertahap dan terukur. Berikut datanya akan ditampilkan. Pada 23 Januari 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 5,00%. Pada 20 Februari 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 4,75%. Pada 19 Maret 2020, 14 April 2020, hingga 19 Mei 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 4,50%. Pada 18 Juni 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 4,25%. Dan pada 16 Juli 2020, 19 Agustus 2020, 17 September 2020, hingga 13 Oktober 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 4,00%. Selanjutnya, pada 19 November 2020, hingga 17 Desember 2020, suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 3,75%. Dan pada 21 Januari 2021, Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya pada tingkat 3,75%. Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia juga menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas. Dengan melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar 726,57 triliun rupiah atau hampir 4,7% PDB atau produk domestik bruto yang bersumber dari penurunan giro wajib minimum atau GWM sekitar 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar 555,77 triliun rupiah. Ekspansi moneter yang dilakukan diperkuat dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong injeksi likuiditas. Bank Indonesia juga melakukan penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dengan melakukan pendanaan atas APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana. Pendanaan atas anggaran pendapatan belanja oleh Bank Indonesia untuk kebutuhan sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta sektor kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah kebijakan lanjutan seperti kebijakan stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan lain yang diperlukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR
sebagai acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan kredibilitas pasar valuta asing domestik dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang kelima, mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang keenam, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam mendorong pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penerapan strategi pencapaian 12 juta merchant QRIS dan pengembangan fitur QRIS, implementasi regulasi sistem pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI 2020.